Ya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini aku pengen nyeritain ke kalian tentang program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Ini menarik untuk kita kupas karena sampai saat ini aku masih bertanya-tanya kenapa Lampung yang dipilih menjadi lokasi kolonisasi dan ada apa sebenarnya di Lampung? Kenapa pemerintah Hindia Belanda tidak memilih lokasi lain seperti Jambi, Padang, Bengkulu, Riau, Aceh, gitu ya, Medan? Meski pada perkembangannya daerah-daerah seperti Medan, Bengkulu itu menjadi lokasi kolonisasi ya, tetapi yang pertama kali untuk menjadikan lokasi kolonisasi itu di Lampung gitu. Nah, itu patut kita cari tahu ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman sudah tahu belum sih apa itu sebenarnya program kolonisasi? Jadi sepengetahuan aku nih teman-teman ya, program kolonisasi itu program yang sebelumnya itu berawal dari adanya kebijakan politik etis. Kebijakan politik etis itu kenal dengan emigrasi, edukasi, dan irigasi. Program kolonisasi ini adalah bagian dari atau produk dari kebijakan politik etis tersebut. Nah, pada prakteknya program kolonisasi ini adalah pemerintah Hindia Belanda ketika itu memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ya, ke Lampung gitu ya, yang lokasi utama yang dijadikan untuk memindahkan penduduk dari Jawa ke Lampung itu adalah di Desa Begelen, Gendong Tataan, masuk di Kabupaten Pesawaran. Untuk pertama kalinya waktu itu, program kolonisasi itu mulai direalisasikan pada tahun 1905. Lalu yang menjadi pertanyaan kita semua ya, mengapa kok Lampung yang menjadi lokasi untuk pertama kalinya program kolonisasi ini? Menurut kabar, kenapa Lampung yang dipilih menjadi lokasi pertama kali untuk program kolonisasi ini? Yang pertama adalah pemerintah Hindia Belanda itu sudah penelitian di Lampung. Pemerintah Hindia Belanda mendapatkan sebuah data barangkali ya, bahwa di Lampung itu tanahnya subur yang cocok menunjang atau cocok untuk dijadikan lokasi kolonisasi ya, yang notabene-nya para penduduk kolonisasi itu dicanangkan untuk melakukan menanam tanaman pertanian seperti padi, kopi, dan lada gitu ya. Nah, selain tanah yang subur yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau lahan perkebunan, Lampung juga secara geografis itu letaknya sangat strategis dan tidak jauh dari Pulau Jawa. Kenapa masalah jarak ini diperhitungkan oleh Belanda? Ya karena ketika itu yang menjadi pusat-pusat perdagangan rempah-rempah ya bisa dikatakan atau barang lainnya itu berpusat di Pulau Jawa, sehingga karena Lampung tidak jauh posisinya dengan Pulau Jawa, maka hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil pertanian yang dihasilkan oleh para koloni di Lampung ini tidak begitu jauh untuk dikirim ke Pulau Jawa begitu ya. Lalu alasan yang ketiga, kenapa kok Lampung yang dipilih menjadi lokasi kolonisasi itu karena Lampung ketika itu masih sepi ya. Sekitar mungkin barangkali masih hutan, masih banyak hutan-hutan belantara ya, yang penduduknya masih sedikit. Sementara di Pulau Jawa ketika itu penduduknya sudah sangat banyak ya, sudah padat gitu. Dan itu pemerintah Hindia Belanda sudah cukup kewalahan untuk mengendalikan penduduk Pulau Jawa, sehingga salah satu caranya adalah memindahkan penduduk Jawa itu ke Provinsi Lampung, ke Lampung gitu ya. Lalu juga menjadi penasaran saya dan barangkali teman-teman juga penasaran gitu ya. Lalu bagaimana sih kehidupan para kolonis itu di daerah barunya atau di tempat barunya? Nah, menurut catatan sejarah, para penduduk Jawa yang dipindahkan ke Lampung yang ikut dalam program kolonisasi itu, mereka kehidupannya ya oleh pemerintah Hindia Belanda itu dibekali alat-alat ya, alat-alat pertanian seperti cangkul, gitu, parang, gitu, menunjang kerja di lahan pertanian itu mereka dibekali alat-alat tersebut. Kemudian selain itu juga mereka diberikan lahan untuk pemukiman dan lahan garapan untuk kebunan atau pertanian. Dan mereka kebanyakan tinggal di, kalau sekarang apa ya, gubuk gitu ya.
Kalau dulu istilahnya gubuk-gubuk dari itu, dari geribik gitu ya. Terus atapnya itu dari welit ya. Itulah gambaran kehidupan penduduk kolonisasi di Lampung. Dan rumahnya rumah satu dengan gubuk yang lain itu jaraknya berjauhan ya, dan masih di rumahnya itu masih di lokasi-lokasi ya seperti kebun, seperti hutan begitu ya. Dan penerangan belum ada listrik, jalan juga belum diaspal. Bayangkan betapa sulitnya hidup di masa zaman penjajahan gitu ya, di zaman kolonisasi. Tapi yang tidak bisa kita lupakan juga rupanya program kolonisasi ini juga berdampak, selain dampak buruk ya, selain dampaknya negatif, ternyata ada sisi positifnya juga gitu. Apa dampak positifnya? Yang pertama, Lampung sekarang penduduknya multi etnis, terus peninggalan-peninggalan berupa peninggalan Belanda itu masih bisa difungsikan hingga saat ini, seperti irigasi, seperti tempat-tempat ibadah ya, seperti bangunan-bangunan sekolahan itu beberapa masih bisa dimanfaatkan, jembatan, jalan itu ya, jalur-jalur transportasi itu juga masih berdampak baik, berdampak positif, masih bisa difungsikan, memberi manfaat hingga saat ini. Dampak negatifnya ya tentu karena penduduk kolonis atau para kolonis ini hidup di zaman tidak bebas ya, tidak merdeka ya, tentu hidupnya dalam keadaan yang tertekan lah ya. Nah, itulah sedikit cerita tentang program kolonisasi yang pertama di Lampung pada tahun 1905 di Gedong Kataan ya, pertama kali dibuka. Kemudian berkembang luasan wilayah hingga ke Ringsewu, Tanggamus, Wonosobo itu di tahun-tahun 20-an, dan tahun-tahun 30-an itu perluasan lagi atau mulai dibuka lagi lokasi kolonisasi baru di metro ya. Kolonisasi Sukadana pada percobaannya 1930-an, 32. Kemudian mulai dibuka kolonisasi Sukadana itu pada tahun 1935. Hingga tidak lama kemudian 35, 40-an itu datang pendudukan Jepang, dan 45 Indonesia merdeka gitu ya. Oke, itulah sedikit cerita tentang program kolonisasi di Lampung pada masa Hindia Belanda. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.